Malam ini kita kedatangan tamu teman-teman anak muda milenial lagi ngopi bareng. Di balik ngopi ada banyak cerita yang bisa kita buka. Pastinya obrolan mereka ini akan seru. Karena anak-anak muda biasanya masih belum terkooptasi kepentingan-kepentingan gitu kan. Karena anak muda ini biasanya di samping punya semangat yang banyak, mereka tidak mau dipengaruhi oleh siapa-siapa. Hadir malam ini ada sahabat kita, Bang Rizky. Siap. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Sofi dan Bang Muhammad dan sahabat Dani. Kita ini udah ngabisin kopi nih. Saya ingin tanya nih, apa kira-kira yang ada di benak teman-teman ini tentang pemilu? Udah pernah ikut nyoblos nggak? Alhamdulillah sudah. Sudah pernah. Ya, alhamdulillah. Oke. Mungkin Bang Rizky, saya ingin tahu nih, apa yang ada kalau orang bicara soal pemilu, apa yang ada di otak Anda gitu kan? Kalau untuk anak muda, saya mewakili anak muda mungkin pemilu itu sesuatu yang membosankan. Bosan. Sangat membosankan. Padahal banyak orang juga menyenangkan. Di sudut pandang lain mungkin menyenangkan, tapi untuk anak-anak muda sekarang saya pikir masih sangat membosankan. Apa yang menjadikan membosankan? Karena menurut kita ya mungkin kalau orang yang sudah tersadarkan itu sesuatu yang menjadi kewajiban untuk kita memilih gitu ya kan dalam kontestasi pemilu. Tapi ada sebagian juga kawan-kawan ini yang sudah mulai tidak percaya lagi mau ngapain saya pilih atau juga impactnya ke kita juga nggak terasa dan kita tidak begitu, maka itu yang terjadi kawan-kawan anak-anak hari ini nggak tertarik tertarik PS itu. Bukannya pemilu itu adalah dilakukan agar untuk mencari pemimpin yang bisa mengurusi negara ini, dan itu kalau kita anak muda terus tidak mau terlibat di situ, apa yang akan terjadi? Tapi kenapa? Mungkin ada pengalaman apa selama 5 tahun ini dampaknya belum segitu dirasakan atau gimana? Kalau saya sendiri sih pribadi sebagai anak muda kita dengan semuanya serba instan apapun bisa ya kan, menurut kita pun juga apa sih urgensinya kita memilih seorang anggota legislatif atau kita bisa hadir di DPR itu kan hanya sebatas kita mengumpulkan sebagai warga negara untuk memilih pasca dan tidak apa-apa. Namun sebenarnya itu sangat penting sekali sosialisasi pemilu ini untuk kawan-kawan khususnya anak muda bahwa memang penting loh, kok iya sesekali begitu ya kan kita seolah-olah menentukan nasib masa depan Republik ini dengan cara memilih kandidat tersebut gitu. Tapi apa yang diungkapkan Bang Rizky ini seolah-olah anak muda ini hanya diambil suaranya pada saat 5 tahunan, habis itu tidak didengerin lagi gitu kan, dicuekin kayak dorong mobil mogok gitu habis itu. Nah, dari Bang Muhammad nih, coba gimana? Ya, Apa perasaannya sama atau ada harapan yang lain gitu loh? ya berbicara itu tadi ya Gus, soal pemilu. Kalau kita sih mewakili mahasiswa ya, mungkin sedikit banyak kadang belajar juga itu apa mengatur pemilu. Tapi sebatas kita memahami soal pemilu, sekedar pesta saja, seremonial para kaum elit, yang dimana kita yang setiap harinya tidak pernah merasakan, tapi pasti tampilnya dalam konteks pemilu ini kita ya mau nggak mau harus huru hara aja di situ, sekedar huru hara. Kadang dalam momen-momen kayak gini di pemilu itu ada beberapa kelompok yang memiliki kepentingan. Berarti ibaratnya hanya pesta sesaat, tapi substansi dari pemilu itu tidak dirasakan. Tidak dirasakan ke depannya oleh kita. Jadi kita untuk menyikapi pemilu, ya sudah kita pesta aja. Toh nanti feedbacknya itu nggak ada. Yang penting hari ini apa yang kemudian dilakukan oleh kelompok elit yang sedang bermain-main dalam konteks pemilu, ya kita minimal ikut serta, karena nanti ke depan di masa depan kita tuh nggak bisa merasakan lagi apa dampak atau feedback buat kita. Jadi ya sementara dari beberapa pemilu yang kita ikuti, karena kan saya yang muda ini, baru beberapa kali kan ikut pemilu gitu.
ya kita ikut kiai ikut guru aja lah. Makanya harapan sih ke depan Harapan gimana? ada konteks pemilu yang minimal, karena ada salah satu kunci gitu bagaimana suksesnya bangsa ini ya partisipasi dari kelompok-kelompok akar rumput, khususnya tokoh-tokoh intelektual, kaum muda itu ya diikut sertakan, baik itu dalam merancang gagasan, gambaran, karena kedepannya bukan mereka orang lagi yang memimpin, kita orang gitu sebagai kaum milenial. Menarik. Berarti yang paling penting dalam pemilu itu bagaimana merancang sebuah gagasan begitu. Partisipasi adalah kunci. Jadi jangan hanya sekedar kita memilih orangnya, pilihan basicnya, tapi yang paling penting adalah visi dan gagasannya. Itulah yang ingin disampaikan. Coba ada yang mau disampaikan Ya mungkin saya sedikit nyampaikan. Sebenarnya kita itu kan sedikit capek juga melihat kepentingan para elit-elit politik di bangsa ini. Tapi dari situ sebenarnya kita juga belajar bagaimana nasib bangsa Indonesia ini yang akan mengisi masa depan atau nakoda. Tentunya kita generasi muda. Nah, yang mungkin awal saya sedikit apolitis, jadi agak anti lah terhadap hal politik. Saya pikir partai politik dan hal-hal yang berbau politik itu hanya kepentingan elit saja. Tapi dari situ ketika ada kebijakan yang itu mengganggu kepentingan masyarakat, yang itu merugikan masyarakat, ternyata saya juga kena imbas. Akhirnya dari situ saya berpikir, bagaimanapun kondisinya, apapun tantangannya, mau nggak mau kita harus terlibat. Jadi itulah yang kemudian menjadi dorongan besar bagaimana kita generasi muda jangan bersikap apolitis. Walaupun kita mungkin nggak suka terhadap politik, tapi minimal kita harus mampu mengawasi. Sehingga siapapun pemimpinnya, apa kebijakannya, kita harus tahu juga mengawal bagaimana pelaksanaan dari pencapaian cita-cita bangsa ini bisa tercapai. Itu sih yang menjadi harapan besar dari kita, sehingga harapannya apalagi setelah ini kan kita masuk tahun-tahun politik ya. Betul. Nah, perlu adanya edukasi terhadap generasi muda, sehingga mereka memilih itu bukan hanya sebatas di medsos, hanya sebatas karena iming-iming, apalagi iming-iming uang saja. Tapi kita harus tahu siapa seseorang ini yang akan memimpin kita, track recordnya seperti apa, gagasan apa, itu yang penting. Gagasan apa yang ditawarkan sehingga mereka mau mengambil posisi itu yang menurut saya lebih penting. Sehingga perlu edukasi bagi anak-anak muda terhadap politik. Jadi Bang Rizky jangan, walaupun itu seolah-olah pemilu itu membosankan dan tidak menarik, tapi tetap akan ada perasaan optimisme bahwa kita menganggap pemilu itu menjadi hal yang penting. Tidak dilakukan. Gimana? Masih tetap tidak membosankan atau ada perubahan gitu? Ya, ketika saya mendengar dari paparan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya mulai tertarik ya untuk bagaimana ikut terlibat aktif secara langsung di pemiluan di tahun 2024. Ya, sangat menarik ya kan, apalagi tadi yang disampaikan, memang kita sebagai anak muda itu harus bisa menentukan nasib masa depan Republik ini, karena anak muda hari ini adalah masa depan, memimpin masa depan, dan masa depan adalah kita adalah masa depan, kira-kira begitu. Ternyata pemirsa, memang kita tidak boleh anti politik dan kekuasaan. Karena sejatinya kekuasaan itu adalah bagaimana kalau ternyata saat ini rakyatnya itu belum sejahtera, ini memang yang perlu pasti bahwa rakyat itu harus kita jadikan raja. Pemimpin itu adalah pelayan raja, dan rajanya adalah kita ini sebagai rakyat, ya kan? Jadi kalau saat ini politisi selalu menganggap rakyat itu adalah objek, maka malam ini kita rubah bahwa rakyat adalah sejatinya sebagai subjek, kan begitu? Ya. Bagaimana Pak Sofi? Kalau menurut saya, pada saya sendiri pada pemilu, kalau dari saya pribadi tidak jauh beda dengan Abang Rizky. Ya, pemilu itu hanya sebatas buang-buang negara saja. Momentum yang rutin gitu kan, 5 tahun sekali dengan anggaran yang sangat besar, diperuntukkan untuk harapannya memilih pemimpin yang baik, yang bisa membawa negara ataupun daerah ke arah yang lebih baik. Tapi yang kita rasakan sama-sama saja. Tapi menarik tadi dari Yang kita obrolan lihat hanya
Iya, konflik. Kita Apalagi disuguhnya Iya. konflik sama elit-elit politik dunia. Tapi menarik melihat tadi, misalkan seperti statement pertama dari Abang Rizky yang saya ini bosan dan pemilu. Tapi ketika mendengar harapan-harapan dari kawan-kawan, Bang Rizky ini sedikit tersadarkan gitu kan, bahkan dengan cepatnya merasa tertarik lagi gitu kan, ingin mengawal pemilu. Mengawal pemilu, ya. Ini membuktikan bahwa saya ketika ada teman-teman generasi muda yang banyak bersuara terkait pemilu untuk perubahan ke depan, maka akan mempengaruhi generasi muda yang lain untuk ya ikut berpartisipasi sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang bagus gitu kan. Dengan cara apa? Kita bisa selektif gitu kan, seperti yang Mas Dani sampaikan tadi gitu kan. Kita harus melihat latar belakang daripada yang menarik bahwa pemilu yang kalau diselenggarakan dengan baik, kita yakin pasti akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi tidak cukup hanya kita selenggarakan baik, tapi partisipasi seluruh masyarakat itu harus terlibat. Jangan sampai ini pemilu itu justru mencari pemimpin yang baik, tapi justru malah memecah rakyat, membelah rakyat gitu kan. Jangan hanya karena pilihan presiden kita harus pecahkan. Pemimpin boleh berganti setiap 5 tahun, tapi sebagai rakyat, sebagai bangsa ini kan kita harus tetap satu. Balik atau yang lainnya boleh beda pilihan, tapi sebagai bangsa kan kita harus tetap satu kan. Nah ini yang menarik sekarang. Yang tadi sedang banyak dibicarakan soal politik identitas. Bagaimana pandangan teman-teman mahasiswa soal politik identitas? Setuju atau tidak ini? Sebentar sebelum masuk di politik identitas, Gus ya, kalau saya menyikapi tadi dua masalah pemilu tadi. Kita sambil ngopi dong. Oh siap, Ya, gimana? siap. Jadi saya bisa garis bawahi bahwa fungsi kita sebagai anak muda, apalagi jumlah anak milenial ini sangat banyak. 60%. 60% dari pemilih. Nah, katanya itu datanya aja, tapi pemilihnya kan nggak lebih dari 60%. Masih apa kesadaran mereka itu masih sangat minim gitu ya kan. Dan banyak yang nggak milih itu anak-anak muda. Anak muda jangan-jangan yang nggak milih itu ya bisa kan. jadi karena emang Nah pada akhirnya kenapa terus menjadi sangat membosankan karena kita tidak mengetahui esensi daripada efek sesungguhnya ataupun dari pemilu tersebut, karena yang hanya kita ketahui kita datang ke TPS, kita nyoblos, pasca dari situ sudah selesai. Tapi kita nggak mengontrol dan nggak mengawal siapa yang kita pilih, seharusnya kan kita kontrol juga bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut sudah tepat sasaran atau tidak. Itu sesuatu yang harus kemudian sebenarnya membuat kita bosan. Nah ruang-ruang ini kan sebenarnya yang harus harus ada kan kira-kira begitu. Nah sehingga kegiatan proses kedewasaan demokrasi, indeks demokrasi khususnya di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya itu akan lebih meningkat lagi ketika partisipasi dari anak-anak muda itu tidak hanya memilih tapi juga mengawal sampai selesai di pemilihan proses pemilu ke depan. Kalau jadi tidak berhenti di situ aja. Tapi kalau cuma kita anak muda ya kan lagi enak-enak mabar main game, pemilu dah, gablos habis itu balik lagi kan selesai. Jadi memang harus ada pengawalan dari kita semua anak muda. Menurut saya sih begitu. Lanjut lagi bicara persoalan politik. Pasti kalau ngomongin soal itu kita akan bikin sesi berikutnya lagi. Kita akan ngopi lagi yang bahas bagaimana setelah pemilu peran aktif muda dalam mengawal proses perjalanan pemerintah. Tetap ada ruang-ruang yang harus disediakan oleh pemerintah untuk kita bisa mengontrol dan itu. Tapi itu nanti kita akan bikin kopi bareng. Nah, yang sekarang yang itu tadi yang tuh, politik identitas dulu tuh. Yang penting kopi rajanya masih tetap ada, Bu. itu kopi aja tuh. Kopi raja. Mantap. Kalau saya sih bicara persoalan politik identitas, sebenarnya kan setiap dari kita kan memang memiliki identitas dan tidak menutup kemungkinan ketika kita maju terus kemudian mencalonkan diri menjadi pemimpin ataupun anggota eksekutif ataupun legislatif. Tapi yang terpenting adalah ketika kita membawa politik identitas terus kemudian kita menyalahkan atau campaign identitas lain. Nah itu kan yang tidak dibenarkan. Oh, berarti boleh dong bawa identitas sah. selama tidak menjelekkan identitas lain. Dan itu Karena identitas itu melekat. nggak bisa kita terus kemudian menghilangkan identitas saya sebagai seorang aktivis begitu, sebagai seorang Nahdlatul Ulama, terus kemudian ketika ada kontestasi saya tidak menyebutkan atau menyampaikan saya berangkat background saya dari sini, bahwa saya mengkerdilkan dan saya mengkhianati sejarah proses saya ketika saya belajar kan kira-kira begitu.
Jadi menurut saya yang terpenting dari Karena politik, Anda waktu dilahirkan itu sudah membawa identitas kan? saya laki-laki, Asik. kan bahaya. Daripada nggak punya kejelasan kan gitu. Identitas Tapi orang- disebut Banyak cewek kan bahaya. ini loh Bang Ludi. Ini banyak orang menolak politik identitas ini. Ada yang mau sependapat nggak? Saya sependapat Gimana? perihal politik identitas karena Artinya menolak politik identitas atau menerima? menerima karena ini Menerima politik identitas sama dengan tadi kayaknya seperti ini terus karena kita berangkat dari kelompok-kelompok akademis gitu ya kira-kira saya pernah nulis suatu tulisan ya tentang matinya demokrasi di Indonesia itu berbicara soal adanya politik identitas, politik kekuasaan, politik transaksional. Nah ini kita berbicara soal politik identitas. Menurut tokoh filsuf Machiavelli dari Italia berbicara siapa itu siapa? Machiavelli. Itu siapa itu? Kayaknya Anda dalam banget. Jangan-jangan memang kuliah di filsafat, Enggak, jadi politik. pernah suruh waktu itu sama dia kan tugas Nah, berbicara soal bagaimana kan saya anak hukum nih. Iya. Kebetulan waktu itu Itu kader mana itu? kader Itali, cabang Itali. Jauh ya? Jadi, jauh. Jadi waktu itu pernah suruh analisis bagaimana nih pandangan teman-teman mahasiswa melihat konteks politik yang ada di Indonesia. Nah kebetulan saya membahas soal politik identitas yang dimana skalanya itu setiap periodik sekali selalu terjadi. selalu muncul. Selalu muncul, baik itu kontestasi caleg, like apa eksekutif dan lain sebagainya itu pasti muncul karena memang suatu hal Tidak bisa dihindari, tidak ya. bisa menjadi barang tentu gitu ketika berbicara soal politik identitas selalu terbawa karena kalau dalam bahasanya Machiavelli itu berbicara soal ingin bagaimana kita mempunyai gagasan untuk mencapai kekuasaan pakai cara apapun itu ketika kekuasaan ada dalam kita idealisme yang berbicara artinya perangkat apapun itu kita bisa pakai kan baik itu politik identitas politik transaksional Jadi dihalalkan dihalalkan di dalam cuman politik. di dalam politik kalau Dalam mencapai suatu tujuan, suatu tujuan, apapun caranya bisa apapun dilakukan. caranya, yang penting tetap cara ideal Ya. ketika kekuasaan tangan kita idealisme yang berbicara visi dan misi kita baru yang ngomong artinya bagaimana hari ini ketika kita ingat konteks bangsa Jadi Indonesia kalau cara itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. nggak usah tadi itu kan Yang teknis barang penting teknis pada saat Teknis Dinda. sudah berhasil dan diperoleh, baru idealisme di situ. visi dan misi kita yang berbicara karena memang kita melihat Menarik konteks ini. konteks hari ini bangsa masyarakat Jadi yang politik identitas itu tidak perlu berkonotasi negatif. Tidak. Ya, bisa juga positif kan begitu. apalagi bangsa kita sangat majemuk. Ini yang menjadi pertanyaan, kapan bisa dikatakan politik identitas itu buruk, negatif, dan harus dihindari apabila dan bagaimana gitu. Mungkin ketika politik identitas itu keterlaluan buruk ketika ada yang memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk apa ya untuk menjadi bagian apa ya bahasanya kayak kemarin kayak kita menyinggung kontestasi yang sudah sampai akhirnya kemudian terbentuk sebuah kelompok Cekong dan baru kampret. cekong dan kampret akhirnya nggak boleh sholat di situ, Iya. nggak boleh di apa namanya disolat, yang meninggal nggak boleh disolatin dan itu. Nah itu yang berbahaya sangat kan. negatif tuh Ini konotasinya negatif. negatif apalagi kalau kita memahami sebagai bangsa Indonesia yang sangat majemuk itu ya pasti terjadi lah sewajar lah hal-hal seperti itu Nah kalau positifnya seperti apa? positifnya sangat bagus apalagi kita berangkat dari kelompok yang besar gitu. Kelompok-kelompok yang memang eksis di Indonesia ini ya kita minimal ketika kita punya visi ya kita sampaikan bahwasanya ini loh kita menjadi bagian dari teman-teman kita menjadi bagian dari masyarakat yang memang ingin memimpin gitu menjadi seorang pemimpin kira-kira seperti itu Bos. Mungkin saya sedikit menambah. Saya langsung teringat sama almarhum Gus Dur itu yang merupakan guru mungkin bagi teman-teman juga. Saya teringat yang disampaikan sahabat Ahmad barusan bahwasanya soal cara itu kita boleh fleksibel, tapi soal prinsip kita harus tegak. Mungkin itu yang teknis benda acara teknis Ini Menarik. kalau kita tidak ingat waktu, pastinya kita akan diskusi ini panjang sampai sudah akan sampai selesai. kopi raja ini Sampai kopinya kita tambah lagi. tambah lagi. Tapi oke, kita lain kali pasti akan ketemu lagi. Kita akan bicarakan lebih menarik lagi. Baik, Mirsa bersama saya Saifuddin di Kopi Raja, komunitas aspirasi rakyat Jakarta bersama-sama anak muda ini. Saya Memang Rizky tidak- Abdurrahman Wahid. Saya Sofiudi. Saya Muhammad saya Murdani Alimera. Iya. Malam ini kita tidak menyimpulkan apa yang didiskusikan oleh teman-teman, karena
mereka punya idealisme, punya pandangan yang berbeda. Disitulah kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tetap bersatu dalam Kopi Raja. Terima kasih. Salam. Oke.